Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Kembali kita melanjutkan pembahasan materi persamaan trigonometri bentuk yang kedua, di mana bentuk yang kedua persamaan trigonometri adalah bentuk yang memuat rumus jumlah dan selisih dua fungsi. Jadi secara umum bentuknya sin X kurang A ditambah sin X kurang B sama dengan C, maka bentuk umum ini harus kita rubah ke dalam bentuk rumus jumlah dan selisih dua fungsi. Jadi Pak Surbakti sudah memberikan 4 bentuk dari persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah dan selisih dua fungsi. Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Mari kita perhatikan contoh yang pertama. Ya, contoh pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X tambah 90 derajat tambah X kurang 30 derajat sama dengan negatif setengah. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 540 derajat. Jadi ini merupakan batas yang diberikan pada soal ya. Kalau kita perhatikan batasnya tentunya 1,5 putaran. Baik, tentunya soal kita ini ya, soal ini identik dengan rumus yang pertama ya. Bentuknya sin X kurang A tambah sin X kurang B, penjumlahan dari penjumlahan fungsi sin. Maka kita jabarkan menjadi 2 sin setengah X kurang A. Tentunya dalam hal ini adalah X tambah 90 derajat ditambah X kurang 30 derajat. Ini dikali dengan kosinus setengah ya. Cos setengah X kurang A. Jadi X tambah 90 derajat dikurang X kurang 30 derajat. Ya. Dari sini kita sederhanakan yang di dalam kurung, tentunya ini menjadi 2 sin setengah X ditambah X, tentunya sama dengan 2X. 90 ditambah negatif 30, tentunya ditambah 60 derajat, kosinus setengah dikali X dikurang X 0, 90, kita buka kurungnya, 90 dikurang 30, tentunya ditambah 30 menjadi 120 derajat. Jelas ya pelajar smart sampai di sini? Ya, kemudian kita perhatikan tadi ya. Ini ruas kanan sama dengan negatif setengah. Jangan lupa ya pelajar smart bahwa ruas kanannya sama dengan C sama dengan negatif setengah. Baik, kita lanjutkan bagaimana penyederhanannya. Ini 2 sin setengah dikali 2X, tentunya sama dengan X ditambah setengah kali 60, 30 derajat. Kosinus setengah kali 120, tentunya cos 60 derajat sama dengan negatif setengah. Ya, tentunya kita ingat kembali dalam sudut-sudut istimewa trigonometri, kosinus 60 ini kan kita ketahui ini sama dengan setengah ya, karena berada di kuadran 1. Maka 2 sin X tambah 30 derajat, cos 60 kita ganti menjadi setengah sama dengan negatif setengah. 2 dikali sin X tambah 30 derajat dikali setengah. Jadi tentunya 2 dikali setengah ini kan bisa kita sederhanakan, itu sama dengan 1. Sehingga ruas kiri tinggal sin X tambah 30 derajat sama dengan negatif setengah. Ya, sampai batas ini soal sudah berubah menjadi persamaan trigonometri dalam bentuk dasar atau dalam bentuk sederhana. Kita ingat kembali, sin X sama dengan sin alfa, maka
X sama dengan alfa tambah K kali 360, atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360. Bagi pelajar smart yang ketinggalan, silahkan dibuka kembali video pembelajaran kita untuk persamaan trigonometri bagian yang pertama. Baik pelajar smart, kita sederhanakan sehingga dengan menggunakan rumus dasar dari persamaan trigonometri sederhana, ini dapat kita tuliskan X tambah 30 derajat sama dengan, ya, tentunya sinus, ya, sinus X tambah 30 derajat, ya. Ini kita rubah terlebih dahulu, ya. Ini kan sama dengan sinus 210 derajat, ya. Karena sin 210 derajat itu sama dengan negatif setengah. Maka X tambah 30 derajat sama dengan 210 derajat ditambah K dikali, iya, 360 derajat. Kita ingat kembali bahwa K ini adalah elemen bilangan bulat yang fungsinya untuk menguji nilai X di dalam batasan soal, ya. Jadi persamaan trigonometri itu selalu jebakan soalnya itu terletak pada batas. Sehingga para pelajar smart harus teliti melihat batas-batas yang diberikan pada soal. Kalau kita perhatikan batasnya sama dengan dari 0 sampai 540, tentunya negatif tidak memenuhi, maka kita uji dari K sama dengan 0, ya. Kita uji dari K sama dengan 0. Tentunya kalau kita perhatikan ini kan masih bisa kita sederhanakan. Ya, maka ini X sama dengan, ya Pak Surbakti pindah ke atas, sepertinya tidak kelihatan lagi, ya, kita pindah ke atas. Oke, iya, X sama dengan, ya, kita pindahkan 30 ke ruas kanan, tentunya menjadi 210 dikurang 30, ya. X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360. Kalau kita perhatikan, ya, untuk K sama dengan 0, ya, K sama dengan 0, tentunya dari sini kita peroleh nilai X sama dengan 180 derajat. Ya, 0 dikali 360 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita perhatikan X sama dengan 1 kali 360, 360 tambah 180, tentunya 540. Masih di dalam batas, ya. Kedua nilai X ini masih di dalam interval, masih di dalam batas yang diberikan pada soal. Tentunya kalau kita lihat untuk K sama dengan 1 itu sudah batas akhir, ya, nilai terbesar, sehingga untuk K sama dengan 2 pasti di luar batas yang diberikan, jadi itu tidak memenuhi. Baik, kita lanjutkan untuk nilai X yang kedua dari persamaan trigonometri sederhana. Tentunya dapat kita tuliskan X tambah 30 derajat sama dengan 200, ya. 180, ya. 180 dikurang 210 ditambah K kali 360. Sekali lagi Pak Surbakti ingatkan bagi pelajar smart yang belum memahami dari mana konsep-konsep ini, silahkan buka video pembelajaran kita pada bagian yang pertama, ya, bahwa untuk sin X sama dengan sin alfa, ya, sin X sama dengan sin alfa, persamaan sinus memiliki dua kemungkinan, sin X sama dengan sin alfa, maka alfa X yang pertama itu adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X yang kedua itu 180 kurang alfa ditambah K kali 360 derajat, ya. Baik pelajar smart, kita lanjutkan. Maka
nilai X sama dengan ya, X tambah 30 derajat, tentunya ini sama dengan 180 dikurang 210 itu sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan ya, atau X sama dengan kita pindahkan ya 30 derajat ini ke ruas kanan menjadi negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya, sampai di sini kita lakukan pengujian K. Kita lakukan pengujian K, tentunya untuk K sama dengan 0 ya, untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 60. Tentunya negatif 60 di luar batas ya, karena terkecil adalah 0 derajat sehingga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah K sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, kita substitusi K sama dengan 1 dikali 360, 360. Negatif 60 ditambah 360. Tentunya 300, iya 300 derajat. Kalau kita perhatikan batas, ini masih, iya masih memenuhi ya. Ya, sehingga kalau kita perhatikan untuk X sama dengan 2, tentunya 720. 720 dikurang 60, 660 di luar batas, sehingga nilai X yang memenuhi untuk kemungkinan nilai sinus yang kedua adalah X sama dengan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaian selalu kita urutkan terkecil ke terbesar. Tentunya terkecil 180, 300, 540. Maka opsi yang tepat adalah opsi E. Jelas ya, pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan contoh yang kedua untuk persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah dan selisih dua fungsi. Baik, pelajar smart, kita lanjutkan contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua yang Pak Surbakti ambil memenuhi bentuk kedua ya, memenuhi bentuk kedua dari persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah dan selisih. Jadi bentuk kedua ini adalah pengurangan fungsi sinus ya, pengurangan fungsi sinus. Langsung saja tentunya sin dikurang sin ya, sin dikurang sin itu berubah menjadi kosin. Kosin. Jadi kita jabarkan soal di atas menjadi 2 cos setengah X kurang A tambah X kurang B ya. X kurang A ditambah X kurang B. Jadi Pak Surbakti tulis setengah X kurang 150 derajat ditambah X kurang 30 derajat. Iya. Dikali sin setengah, tetap sama ya. Sekali jumlah, sekali kurang. X kurang 150 derajat dikurang X kurang 30 derajat. Jangan lupa ruas kanan sama dengan akar, iya sama dengan akar 3. Baik, kita sederhanakan 2 cos setengah X ditambah X, tentunya 2X min 150 tambah min 30 min 180 derajat. Sinus ya, sin setengah ya, X kurang X tentunya habis 0, min 150 kurang 30 tentunya plus 30, sehingga ini menjadi negatif 120 derajat sama dengan akar 3. Iya. Baik, pelajar smart, kalau kita perhatikan ya, bentuk ini bentuk negatif ya, bentuk negatif ya. Pada sudut negatif kita ingat berlaku bahwa sinus negatif alfa ini sama dengan negatif sin alfa.
Ya, jadi kalau pelajar smart nanti berjumpa dengan sudut negatif pada fungsi cos, cos negatif alfa itu berubah menjadi sudut positif ya, cos alfa. Sin min alfa itu min sin alfa, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Itulah rumus pada sudut negatif. Baik pelajar smart, kita sederhanakan kembali ya. Tentunya sebelum kita rubah, ini kan bisa kita sederhanakan setengah dikali min 120. Ya, kita lakukan 2 kosinus setengah dikali 2x, tentunya x dikurang setengah kali 180, 90 derajat, sinus negatif 60 derajat, sama dengan akar 3, ya, setengah kali min 120. Ya, seperti yang Pak Surbakti jelaskan tadi, bahwa bentuk sin min 60 ini adalah bentuk sudut negatif, sehingga harus kita rubah menjadi negatif sin, ya, negatif sin alfa, negatif sin 60. Ya, kita lakukan 2 dikali negatif ya. Tentunya di sini menjadi negatif 2 cos x kurang 90 derajat sin 60 derajat sama dengan akar 3. Jelas ya pelajar smart dari mana ini tadi prosesnya. Kemudian sin 60 ini kan dapat kita tentukan nilainya ya. Itu merupakan sudut istimewa. Jadi negatif 2 cos x kurang 90 derajat, di mana nilai sin 60 pada sudut istimewa itu sama dengan setengah akar 3, sama dengan akar 3. Negatif 2 dikali setengah akar 3, tentunya menjadi negatif akar 3. Kosinus x kurang 90 derajat, sama dengan akar 3. Sehingga dapat kita bentuk ke dalam bentuk umum dari persamaan trigonometri sederhana bahwa cos x kurang 90 derajat tentunya sama dengan akar 3 dibagi negatif akar 3. Jadi hasilnya negatif 1. Ya, jadi dari bentuk yang terakhir ini kita rubah menjadi persamaan trigonometri sederhana. Cos x sama dengan cos alfa. Kita ingat kembali ya, bahwa cos x sama dengan cos alfa, maka x ini sama dengan plus minus alfa ditambah k dikali 360 derajat. Ya. Jadi negatif 1 ini, ya, negatif 1, itu kan kita rubah ke dalam fungsi cos. Cos berapa yang negatif 1, ya. Kosinus berapa yang negatif 1, tentunya itu sama dengan kosinus, ya, kosinus 180. Ya, jadi kita tuliskan bahwa cos x kurang 90 derajat sama dengan cos 180 derajat. Karena cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Ya, sehingga dapat kita tuliskan x kurang 90 derajat sama dengan plus minus ya. Plus minus 180 derajat sesuai dengan rumus yang ini ditambah k kali 360 derajat. Pertama kita ambil untuk positifnya ini karena ada 2 opsi ya, plus minus. Jadi kita ambil plusnya, maka x kurang 90 derajat sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Maka x sama dengan, kita pindahkan ya, kita pindahkan negatif 90, 270 derajat, 180 tambah 90 tambah k kali 360. Jadi pelajar smart, kalau kita perhatikan untuk bentuk yang terakhir ini kita selalu melakukan pengujian nilai k. Kita melakukan pengujian nilai k
Sehingga kalau kita ambil nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan, X sama dengan 270 derajat ya. Ini untuk K sama dengan 0 ya. Tentunya 270 masih di dalam rentang. Kalau kita ambil K sama dengan 1, tentunya itu menjadi 540. Tidak memenuhi karena di luar rentang. Ya. Baik, kemungkinan yang kedua pelajar smart, karena ini tadi plus minus ya, kita ambil untuk kemungkinan negatifnya. X kurang 90 derajat sama dengan negatif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan ya, negatif 180 ditambah 90. Tentunya itu sama dengan negatif 90 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita melakukan pengujian K, untuk K sama dengan 0, maka negatif 90 di luar batas, karena terkecil sama dengan 0. Kita ambil K sama dengan 2, itu sama dengan 720. 720 dikurang 90, itu juga tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, karena sudah lebih besar dari bilangan 360. Maka satu-satunya nilai K yang memenuhi persamaan trigonometri pada soal nomor 2 adalah 270 derajat. Ya, opsi yang tepat adalah opsi C. Ya. Bisa ya, pelajar smart dipahami? Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk pembahasan contoh soal yang ketiga. Ini adalah contoh soal kita yang terakhir di dalam persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah dan selisih dua fungsi. Ya, contoh yang ketiga itu identik dengan bentuk yang keempat ya, cos dikurang cos. Ya, cos dikurang cos. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi negatif 2 sin setengah X kurang A tambah X kurang B dikali sin setengah X kurang A dikurang X kurang B sama dengan C. Baik, kita konversi, kita substitusi ya pelajar smart, bahwa ini cos kurang cos, maka berubah menjadi negatif 2 sinus setengah X kurang A, dalam hal ini adalah X kurang 80 derajat, ditambah X kurang B, X kurang 20 derajat, dikali dengan sinus, ya dikali sin setengah, formulanya sama, X kurang A, tentunya X kurang 80 derajat, dikurang, jangan ingat ya, jangan lupa ya, sekali dijumlah dan sekali dikurang. Ini sama dengan X kurang 20 derajat. Ruas kanan sama dengan setengah. Ya, kita sederhanakan. Negatif 2 sin setengah X tambah X tetap 2X min 80 tambah min 20. Tentunya ini menjadi min 100 derajat ya. Negatif 100 derajat dikali sin setengah X kurang X0 min 80 kurang 20 menjadi minus 6, ya minus 60 derajat sama dengan setengah. Jelas ya pelajar smart sampai di sini? Iya, kita sederhanakan. Ini menjadi negatif 2 sin setengah kali 2X, tentunya X dikurang setengah kali 150 derajat. Sinus ya. Sinus negatif 30 derajat. Kembali sudut negatif pada fungsi sin ya. Sama dengan setengah.
Seperti yang Pak Surbakti jelaskan tadi, bahwa pada sudut negatif, sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Sin negatif 30 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Negatif sin kita kali dengan negatif 2, tentunya hasilnya sama dengan plus 2. Sin X kurang 50 derajat dikali dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Sehingga dari sini sin 30 derajat kita ketahui itu nilainya sama dengan setengah. 2 sin X kurang 50 derajat dikali dengan setengah, ya, sudut istimewa. Sama dengan setengah. 2 dikali setengah sama dengan 1, sehingga ruas kiri tinggal sin X kurang 50 derajat sama dengan setengah. Ya, kita rubah ke dalam bentuk baku persamaan trigonometri atau bentuk dasarnya. Maka kita rubah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Maka sin X kurang 50 derajat sama dengan sinus 30. Karena nilai sin 30 sama dengan setengah. Jelas ya, pelajar smart sampai di sini. Maka kita tentukan nilai dari X, ya, nilai X. Maka dengan memandang, kita ingat kembali rumus dasar dari persamaan trigonometri sederhana, bahwa jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X yang kedua itu sama dengan 180 derajat kurang alfa ditambah K kali 360 derajat, ya. Bagi pelajar smart yang belum memahami bentuk dasar dari persamaan trigonometri, silahkan tonton video kita bagian yang pertama. Baik, pelajar smart, kita lanjutkan. Sehingga dengan menggunakan rumus ini dapat kita tuliskan bahwa kemungkinan yang pertama, ya, X kurang 50 derajat, ya, kita pandang bahwa X kurang 50 sama dengan X, ya, sama dengan X pada bentuk umum ini. Tentunya ini sama dengan alfa 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 30 ditambah 50, 80 derajat ditambah K kali 360. Jadi kalau kita perhatikan batas ini, ya, di antara 0 dan 360, maka nilai K yang memenuhi, karena K ini kemarin adalah elemen bilangan bulat. Nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 1, ya. K sama dengan 0, ya. Pak Surbakti silap. K sama dengan 0. 0 dikali 360 tentunya 0, sehingga nilai X sama dengan 80 derajat. Untuk K sama dengan 1, tentunya ini nilainya sama dengan 440, sudah di luar batas, ya. Ya, jadi nilai X yang memenuhi yang pertama adalah 80 derajat. Baik, kita gunakan kemungkinan yang kedua, ya, bahwa kemungkinan yang kedua bahwa nilai X itu dapat juga kita peroleh dari 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Dalam hal ini, X ini sama dengan X kurang 50. Sehingga dapat kita tuliskan pada kemungkinan yang kedua, X kurang 50 derajat sama dengan 180 kurang alfa. Tentunya 180 derajat dikurang alfa sama dengan 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Ya, kita sederhanakan yang dalam kurung terlebih dahulu. X kurang 50 derajat sama dengan 150 derajat. 180 dikurang 30. Tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 150 ditambah dengan 50. Kita pindah ke ruas kanan menjadi 200 derajat.
tambah K dikali 360 derajat. Ya, sampai batas ini kita lakukan pengujian K untuk melihat nilai X di dalam rentang yang diberikan ya, atau syarat soal. Kita perhatikan bahwa intervalnya di antara 0 dan 360 derajat. Maka tentunya nilai K yang memenuhi hanya nilai X yang memenuhi hanya untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0 tentunya 0 kali 360 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 200 derajat. Iya. Untuk K sama dengan 1, kalau kita perhatikan 1 kali 360 ditambah 200 tentunya 560 derajat. Maka itu sudah di luar batas atau tidak memenuhi. Ya, jadi nilai himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X kurang 80 derajat kurang cos X kurang 20 derajat sama dengan setengah, itu adalah 80 dan 200 derajat. Jelas ya, pelajar smart? Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan di dalam video pembelajaran persamaan trigonometri bentuk yang kedua, yaitu persamaan trigonometri yang memuat rumus jumlah dan selisih dua fungsi, dapat dipahami. Besar harapan kami para pelajar smart tetap mendukung keberadaan channel Matematika Pak Surbakti dengan cara subscribe, like, comment, and share. Tetap dukung kami di channel Matematika Pak Surbakti supaya kami dapat menghasilkan video-video pembelajaran yang lebih berkualitas, yang tujuan kehadiran channel ini adalah membantu para pelajar untuk memahami matematika secara keseluruhan, secara utuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali dan tetap semangat belajar.